Oke. Saya slide show. Oh ya, di Google Classroom saya sudah upload ini ya, Mas. Mbak, upload pembahasan soal tugas yang minggu lalu ya. Kemudian PPT hari ini, PPT minggu lalu kayaknya yang belum saya upload kalau nggak salah. Tadi diingatkan ada teman yang punya. Mungkin nanti di jeda ini saya akan upload ya, insya Allah ya. Kemudian hari ini nggak ada kuis, tenang aja. Hari ini nggak ada kuis ya. Atau mau ada kuis? Mungkin Anda kangen kuis gitu. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan Lalu dulu, kan Pak. udah kuis kan, jadi kuisnya minggu depan aja insya Allah setelah chapter 20 selesai semua baru kita akan kuis. Ya. Baik, Pak. Jadi setelah kemarin kita membahas masalah direct costing, yaitu membedakan penyajian laporan laba rugi under full absorption costing and under direct costing, maka di sini kita akan diarahkan pada pembahasan bagaimana kita bisa mengamati volume output atau biaya harus kita keluarkan sehingga kita bisa mencapai profit atau keuntungan pada titik tertentu yang kita kehendaki. Nah, di sini kita sebut dengan cost volume profit analysis, yaitu menganalisa biaya, cost biayanya, volume adalah produksi barangnya, berapa unit yang kita produksi, kemudian profit adalah keuntungan yang kita targetkan. Di sini ya. Jadi ada 3 hal penting di sini yang dibahas untuk materi hari ini. Nah, sebelum lebih lanjut membahas tentang cost volume profit analysis, saya ingin mengingatkan kembali pada teman-teman beberapa terminologi penting ya yang perlu dipahami sebelum masuk ke perkuliahan kita pada hari ini lebih dalam ya. Pertama, teman-teman pasti sudah paham sekali tentang perbedaan fixed cost dan variable cost ya. Nah, ini ada biaya yang sifatnya tetap, konstan, tidak terpengaruh pada skala tertentu ya sampai range tertentu, tapi ada yang biaya variable cost yang dia akan berubah sesuai dengan volumenya ya. Tentu ingat teman-teman kemarin kalau kita kaitkan dengan materi yang pertemuan ke-8 mengenai cost behavior analysis ya. Itu kan ada persamaan biaya ya, total biaya ya, yaitu slope, kemudian ada intercept segala macam kan paham ya. Intercept berarti fixed cost, kemudian kalau slope itu berarti sensitivitas yang kemarin saya tanyakan di quiz ya. Sensitivitas biaya variabel gitu ya. Nah, ini diingat kembali topik yang di sana. Karena akan kepake lagi di sini nih ya, konsep-konsep itu. Lalu ada expand revenue, kita tahu ya, istilahnya expand itu period cost gitu ya. Kemudian kalau revenue itu memang yang mau kita cetak sebagai omset penjualan. Nah, dan ini ya contribution margin ya. Kemarin kita mengenal contribution margin ya. Saya ingin tanya teman-teman nih, contribution margin itu muncul di dalam skema costing untuk yang full costing atau direct costing? Direct costing, Pak. Direct costing, Pak. Direct costing. Karena memang contribution margin itu muncul karena kita melihat adanya selisih revenue dengan total variable cost. Jadi di sanalah muncul margin, contribution margin. Sementara kalau di direct cost, di full absorption costing itu tidak mengenal ada contribution margin. Itu satu ya. Kedua, nanti kalau kita pakai istilah CVP ini ya, cost volume profit, itu hanya bisa diterapkan untuk perusahaan yang menerapkan biaya skemanya direct costing ya. Untuk perusahaan yang under full costing atau full absorption costing, dia tidak bisa menggunakan skema ini ya. Dia harus pisahkan dulu nih pembukuannya ya supaya bisa menghitung analisis cost volume gitu ya. Tuh. Makanya kalau full costing itu kan tepatnya untuk penyajian eksternal ya, penyajian eksternal. Sementara kalau yang direct costing itu untuk kepentingan manajerial. Jadi beda penggunaan gitu ya. Ya, Pak, berarti perusahaan itu bisa punya 2 pembukuan? Bisa. Dia kalau untuk keperluan luar ya dia pakai full costing sesuai dengan standar ada di PSAK ataupun FRS. Tapi untuk kepentingan manajerial dia bisa menerapkan direct costing gitu ya. Maka contribution margin ini hanya muncul di direct costing analysis. Lalu kita mengenal contribution margin per unit. Kalau kita sudah bisa menghitung contribution margin, tentu dong kita bisa menghitung contribution margin per unit produksinya atau per unit yang dijual, contribution sold-nya dalam ini ya. Maka di sini rumusnya ada contribution margin dibagi quantity sold ya. Lalu ada namanya contribution margin ratio, ini apa lagi? Jadi kalau kita sebut contribution margin ratio itu
perbandingan antara contribution margin dengan total revenue. Ya. Nih. Kemudian ada istilah break even point ya, titik impas bahasa Indonesia ya. Titik impas atau kalau bahasa Jawa namanya bakbuk ya. Tahu bakbuk kan ya, Mas, Mbak? Nggak untung dan nggak rugi ya, bakbuk istilah Jawanya. Tapi ini titik break even point di bahasa Indonesia adalah titik impas di mana perusahaan itu tidak mencatat profit tapi juga tidak menderita kerugian ya. Kenapa? Karena total revenue-nya, total pendapatan sama dengan total biaya yang dikeluarkan. Jadi penting sekali ini untuk memahami kapan kita bisa mencapai titik impas dan kapan kita bisa mencapai keuntungan di atas itu. Maka muncul istilah yang berikutnya nomor 9 dan nomor 10 ini ada namanya margin of safety atau MOS. Apa itu margin of safety? Itu selisih antara total revenue pada titik impas dengan total revenue pada titik di atas titik impas. Ya, ini meskipun di sini nyebutnya apa namanya tidak sama, maksudnya tidak sama ini total revenue yang di atas BEP. Kalau di bawah BEP gimana Pak? Yo, kalau di bawah BEP berarti marginnya bukan margin of safety dong. Namanya juga margin of safety, margin untuk pengamanan kita supaya kita yakin perusahaan kita tetap jalan ya. Jadi pakai ini margin of safety ini ya. Kemudian ada istilah lagi margin of safety ratio ya. Berarti margin of safety-nya dibagi dengan total revenue. Nah, coba nih teman-teman bayangkan. Dari sini saja teman-teman sudah dapat berapa rumus? Yo. Banyak kan ya? Di nomor 5 sampai 10 ini udah ada 6 rumus. Coba kalau Anda harus ngapalin satu-satu kan sih, nggak usah dihafalin ya. Dipahami aja kontribusi margin berarti dia membandingkan bukan membandingkan, mengurangkan ya variable cost dari sales-nya gitu ya. Kemudian contribution margin, maaf kurang huruf O ya. Contribution margin bagi quantity sold-nya. Kemudian CMR berarti dibagi total revenue-nya, gitu-gitu aja sih ya. Ini sebenarnya mudah ya. Kalau MOS berarti nyari selisih antara total revenue di titik BEP dengan total revenue di atas BEP. Sementara kalau MOS rasionya berarti MOS dibagi total revenue. Nah, ini menarik ini. Kita terapkan di hitung-hitungan nanti ya. Sampai sini dulu pertanyaan nggak, Mbak Mas? Bisa dipahami ya istilah-istilah penting ini ya. Nanti sambil lalu kita akan mengulang-ulang kembali. Ini kalau sudah diterapkan di soal nanti teman-teman makin paham ya. Baik. Ya, secara umum teman-teman mengetahui ya hubungan antara profit dan revenue. Jadi namanya profit itu dihasilkan dari mana sih, Pak? Ya pertama dari total revenue-nya dulu. Kalau ada revenue, kemudian revenue-nya ini dikurangi dengan variable cost-nya. Dan dikurangi dengan total fixed cost-nya. Disitulah yang kita sebut dengan profit. Ya, profit. Nah, pertanyaannya adalah, kalau profitnya 0, berarti gimana Pak? Kalau profit 0 itu kan berarti titik BEP toh. Nah, nanti di sini kita jelasin. Dari sini kita bisa rearrange, bisa mengatur kembali bahwasanya total revenue hakikatnya apa sih? Ya, isinya ada 3 ini. Isinya ada variable cost, ada fixed cost, dan ada profit. Jadi di sini jelaskan bahwa profit itu berbeda dengan contribution margin. Nah, nanti semakin jelas ada hitung-hitungan di bawah ini ya. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Teman-teman paham ya yang namanya revenue. Jadi yang namanya kalau kita punya bicara tentang offset, tentang revenue, berarti di dalamnya ada 3 komponen yang melekat. Yaitu ada variable cost-nya, ada fixed cost-nya, dan ada profit yang memang diincar istilahnya, diharapkan oleh perusahaan itu. Ya, itu dari sini kita akan bisa membedah nih ya Mas Mbak di perhitungan yang di bawahnya ya. Mari kita hitung satu-satu pelan-pelan ya. Oke, ini di titik impas, artinya titik BEP. Ketika titik BEP itu adalah apa tadi? Total revenue sama dengan total cost gitu ya. Artinya biaya tertanam atau biaya modal yang telah dikeluarkan telah dapat diperoleh kembali. Jadi ingat ya, yang namanya total cost tadi itu kan termasuk di dalam ada fixed cost. Ya, bisa jadi memang di awal-awal kita beroperasi fixed cost-nya tidak tertutupi semua ya. Maka kita belum memperoleh titik impas. Tapi kalau total fixed cost-nya yang istilahnya kita sebut dengan sunk cost tadi, biaya yang sudah terjadi di masa lalu itu tertutup semua, maka kita akan dapatkan keuntungan kan gitu ya. Nah, di sini makanya kita rumuskan ya di yang di atas ya, bahwa total revenue itu isinya variable cost, fixed cost, dan profit kan ini.
Nah, ketika ini kita bedah dalam komponen-komponennya, teman-teman tahu lah ya, yang namanya total revenue itu dari mana sih, Pak? Nah, dari sini. Perkalian antara harga sama quantity sold. Harga per unit dikalikan dengan unit yang terjual. Intinya itu total revenue ya. Kemudian kalau namanya total variable cost ini dari mana, Mas? Mbak? Oh, berarti perkalian antara variable cost per unit dengan quantity cost dengan quantity yang memang dijual. Ya, variabelnya berapa? Kuantitinya berapa? Kemudian kalau total fixed cost-nya ini berarti sifatnya kan tetap. Nah, baru masih ada komponen dikit lagi yang namanya profit ini. Nah, ini akan terjadi memang ketika nilai penjualan ini nanti bisa menutupi semua biaya ini, baru nanti ada profit. Ketika enggak itu ya profitnya nanti akan negatif. Nah, dari sini rumus ini kita akan bisa susun kembangkan lagi kalau kita membaca income statement-nya ya Mas, Mbak. Ya. Income statement ini kan kalau kita baca secara horizontal berarti kita akan melihat rumus ini kan ya. Satu, contribution margin sama dengan tadi apa? Selisih antara total revenue dan total variable cost. Ya, ini under direct costing. Kan ada rumus ini kan ya. Contribution margin. Oke. Dari sini teman-teman bisa melihat kembali bahwasanya contribution margin kalau dikurangi dengan total variable cost itu sama dengan profit. Loh, kok bisa, Pak? Kenapa ini bisa terjadi? Ada yang tahu nggak? Ini kan Saya mau coba jawab, Pak. Ya, silakan. Karena kan contribution margin itu kan total revenue dikurang total variable cost. Nah, untuk mencari profit itu kan total revenue dikurang total variable cost dikurang lagi total fixed cost. Nah, karena contribution margin udah dikurang total variable cost, maka kita kurangi lagi total dari fixed cost-nya untuk menemukan profitnya. Jadi contribution margin kurang total fixed cost sama dengan profit gitu. Excellent. Terima kasih ya, Mbak. Siapa tadi? Kok namanya tadi? Elwanda, Pak. Oke, bentar. Ini kok settingan saya kok videonya nggak kelihatan. Ini tadi ya. Video foto teman-teman nggak kelihatan di screen saya ya. Oke, kasih ya, Mbak. Nah, ini contribution margin sama dengan tadi kan selisih antara total revenue dan total variable cost. Tapi sebenarnya selisih antara contribution margin dengan total fixed cost itu adalah profit. Ya, kalau profitnya itu 0, nah, profitnya 0 berarti kalau profitnya itu tolong diem dong, siapa yang ngobrol ya? Bentar ya. Kalau profitnya 0 berarti kan titik impas nih ya. Jadi pada saat titik impas itu contribution marginnya adalah sebesar total fixed cost. Artinya cukup untuk menutupi fixed cost-nya saja. Setelah ya. Jadi pada saat BEP ya, itu kan nanti contribution marginnya hanya sebesar total fixed cost-nya saja. Oke, terus gini lanjut, yang namanya ini kan bisa di-rearrange ke sini kan ya, contribution margin sama dengan total fixed cost tambah profit. Nah, dari sini udah. Pokoknya konsepnya teman-teman pahami ya. Yang namanya contribution margin itu berarti dia harus bisa menutup seluruh biaya tetap dan bisa dapat profit. Itulah contribution margin. Jadi kalau ditanya apakah contribution margin sama dengan profit, Pak? Oh, tidak. Contribution margin itu tidak sama dengan profit. Karena contribution margin itu lebih besar dari profit. Karena di dalamnya ada cakupan total fixed cost. Ini ya, Mas, Mbak. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Jadi, kalau teman-teman ini kaitkan dengan full costing gimana bayangannya? Bayangan Anda gimana? Kalau di direct costing itu kan fixed cost-nya itu kan yang dibebankan hanya sebesar quantity sold-nya kan ya, sebesar unit yang dijual. Sementara kalau di direct costing itu fixed cost-nya dibebankan semua, meskipun ada yang
dibebankan semua dan itu sebagai period cost. Meskipun itu diperlakukan sebagai period cost, tapi terbebankan semua gitu. Disinilah ada gap ya antara full costing dengan direct costing yang kemarin sudah sama-sama kita rekon ya. Gapnya dari mana saja kita sudah bisa buktikan itu. Ya. Jadi dari sini teman-teman harus paham bahwa contribution margin itu tidak sekedar profit, tapi profit plus total fixed cost. Jadi harapannya yang dengan perusahaan itu menerapkan direct costing, perusahaan ini bisa tahu ya berapa fixed cost yang harus dibutuhkan ya agar perusahaan itu tetap bisa dapat profit gitu. Atau dengan kata lain berapa profit yang dibutuhkan agar total fixed cost-nya tetap tertutup semua sehingga nanti akan berpengaruh pada strategi produksi maupun strategi pricing produknya. Ini menarik ya untuk direct costing-nya bisa menganalisis sampai sedetail itu. Nah, dari sini maka kita beralih ke sini, bagaimana menghitung contribution margin per unitnya. Yang namanya contribution margin per unit atau CMU, nah, ini CMU bukan si Manchester United ya. CMU masih malu-malu, ini masih masuk 4 besar. Padahal kalau kemarin menang lawan Southampton kan masuk kelompok 3 besar kan, malah seri. Ya itulah dunia. Tapi hebatan Arsenal ya, Arsenal bisa ngalahin Liverpool ya, sang juara Liga Inggris ya. Ini sekedar intermezzo ya, buat yang senang sepak bola. Ini kalau saya di kelas biasanya saya ledek-ledekan dulu tentang hasil sepak bola nih, baru saya mulai perkuliahan. Kalau di sini nggak bisa ledek-ledekan dulu ya. Oke, CMU, ini CMU bukan Manchester United ya, tapi contribution margin per unit adalah contribution margin dibagi quantity sold tadi kan gitu ya. Sehingga yang namanya CMU itu kita tahu kan namanya, kembali ke situ ya. Tadi kan contribution margin kan selisih antara total revenue dikurangi total variable cost dibagi Q. Maka CMU sama dengan apa? Total revenue adalah price kali quantity sold. Sementara total variable cost adalah variable cost per unit dikalikan quantity yang terjual dibagi dengan quantity terjual. Sehingga dari sini, persamaan matematika biasa ya, masing-masing bisa dicoretkan Q-nya ya. Karena semua ini kan dibagi dengan Q nih. Dibagi dengan Q. Jadi tinggal P-nya hilang, Q-nya tinggal P saja. Karena VCU kali Q jadi VCU-nya aja. Jadi yang dimaksud dengan contribution margin per unit adalah selisih antara harga jual produk dengan variable cost per unit. Inilah makna sesungguhnya dari contribution margin per unit. Jadi kita ingin melihat selisih antara variable cost per unit dengan harga yang kita tetapkan, itulah namanya contribution margin per unit. Dari sinilah teman-teman ilmunya kalau pengen cari untung seperti ini. Ya. Kapan kita akan, berapa tahun lamanya, berapa bulan lamanya kita akan dapat BEP ya. Kemudian profit yang kita kehendaki segala macam dari hitung-hitungan ini. Ya. Ini teman-teman nanti kalau belajar mikroekonomi yang level-level yang sudah agak ini ya, intermediate atau advance tuh juga belajar ini juga. Jadi ini ilmunya nyambung ke ilmu mikroekonomi, yaitu berkaitan dengan perilaku perusahaan ya, producer behavior di sini karena ada teori produksi nanti di sana. Ini udah nyambung dengan cost accounting ya. Kemudian ini tentang contribution margin per unit, clear ya Mbak, Mas, yaitu hakikatnya dia memperlihatkan selisih antara harga jual per unit dengan variable cost per unit gitu ya. Lanjut ya, Mas, Mbak. Kemudian berkaitan dengan CMR, contribution margin ratio, tadi sudah dijelaskan di muka tentang terminologi. Yang namanya CMR adalah contribution margin dibagi total revenue. Jadi kalau ada rasio-rasio ini biasanya dikaitkan sama total revenue. Nah, sebelum lanjut ke slide berikutnya, ada pertanyaan nggak? Masih muda ya? Mudah-mudahan bisa ngikutin ya, Mas, Mbak. Ini kan permainan matematika, tapi tolong jangan dihafalkan matematikanya, tapi filosofinya ya. Filosofinya ini apa? Konsepnya ini apa? Oh, yang namanya total revenue itu berarti komponennya adalah total variable cost, total fixed cost, dan pasti ada profit yang kita kehendaki. Oh, berarti kalau contribution margin itu ya isinya ada total fixed cost, ada profit. Gitu. Kalau dia per unit berarti selisih. Yang namanya per unit berarti ya selisih antara harga per unit kita ya dengan variable cost per unit kan gitu. Nanti bisa dipahami dengan mengerjakan soal-soal latihan nanti ya. Baik. Nah, mari kita tegaskan kembali pada titik break even point atau titik bakbuk, titik impas ya. Nah, titik impas
Maka revenue pada break even point itu adalah variabel total fixed cost, ya mohon maaf, total fixed cost dibagi 1 min V. 1 min V. Apa nih maknanya? Itu sama dengan total fixed cost dibagi dengan contribution margin per sales dollar. Ya. Tadi ini paham ya kenapa satu min V sama dengan contribution margin per dollar. Kenapa coba? Jadi V di sini apa, Mbak, Mas? Total variable cost dibagi sales revenue, Pak. Ya, artinya sebenarnya V di sini adalah rasio ya, rasio variabel terhadap variable cost terhadap total revenue kan gitu ya. Jadi sebenarnya mudah kan ya. Jadi revenue pada titik point berarti ya perbandingan antara fixed cost dengan 1 min V kan gitu ya. Nah, ini titik break even point kan total revenue sama dengan total cost karena nggak ada profit. Di sini dijabarkan variabel sama fixed sehingga ini bisa kita rearrange ya, total revenue, ininya bisa ditarik ke sebelah kiri dia. Total revenue kurang total variable cost sama dengan total fixed cost. Ini sehingga contribution margin sama dengan total fixed cost. Sehingga pada saat titik impas, harapannya contribution margin itu ya sama dengan total fixed cost. Artinya yang dimaksud titik impas apa sih? Ya kalau seluruh fixed cost itu bisa tertutupi dari contribution margin. Artinya seluruh fixed cost bisa ditutupi dari selisih antara price dengan variable cost per unit tadi. Itu berarti bisa mencapai titik break even point. Di situ ya. Kan hubungannya kan sama ini ya, Mbak. Mas. Ini kan tadi ya. Revenue per unit kan P min V CU. Sehingga kalau price-nya ini masih bisa menutupi variable cost, harapannya semuanya bisa menutupi total fixed cost, itulah pada saat titik fixed cost, titik break even point. Makanya kalau di pelajaran ekonomi mikro itu ada keputusan apakah perusahaannya akan lanjut produksi atau tidak, apa shutdown atau tidak, dengan melihat keputusan apakah harga jualnya bisa menutupi biaya variabel. Selama harga jual tidak bisa menutupi variabelnya saja, maka jangan harap bisa menutup fixed cost-nya kan. Itu yang di ilmu mikroekonominya nanti Anda lihat lagi misalnya ya. Nah, di sini yang dimaksud contribution margin per sales dollar berarti ya contribution margin ratio ya. Bagian dari dolar penjualan untuk menutupi fixed cost dan menghasilkan laba. Ya kan gitu. Nah, itu tadi kalau kondisinya pada kondisi BEP. Gimana sih Pak kalau kondisinya nggak BEP? Kalau nggak BEP kan berarti profitnya tidak sama dengan 0 kan? Oke. Dan total revenue tidak sama dengan total cost. Atau dengan kata lain, total revenue-nya kita katakan kita pengen lebih besar daripada total cost. Memang nggak bisa lebih kecil, kayak bisa-bisa aja. Tapi kan bukan itu yang kita cari. Kita cari kan profit. Makanya di sini pada saat seperti ini, maka pada saat BEP, ini total revenue 0 ya, itu total revenue 0 adalah total revenue pada saat BEP. Total revenue 1 adalah total revenue pada saat tidak pada saat BEP. Intinya gitu aja. Jadi untuk pemudahan istilah nanti kalau saya menggunakan istilah TR0 sama TR1. Jadi kalau TR0 itu berarti total revenue pada saat kondisinya titik impas. Kemudian TR1 pada saat kondisinya tidak titik impas, artinya di atas titik impas karena kita harapnya dapat keuntungan, ya. Nah, selisih antara TR0 dan TR1 ini yang kita sebut dengan margin of safety. Ya. Jadi ibaratnya adalah dia penyangga biaya atau penyangga kerugian, margin of safety. Ya. Jadi margin of safety adalah selisih antara total revenue pada di atas break even point dengan total revenue pada saat break even point. Tuh. Dari sini sebenarnya teman-teman sudah bisa merangkai-rangkai nih hubungannya ini sama yang itu apa. Sehingga nanti ketika ada satu variabel yang diminta mencari, Anda tahu variabel yang lain, Anda bisa nemu. Jadi harapannya Anda tidak hanya menghafal mekanisme dari rumus-rumus ini, tapi Anda harapannya adalah teman-teman paham filosofi bekerjanya kaitan antara cost, volume, dan profit ini, sehingga pengambilan keputusannya ini enak oleh perusahaan.
Ini mudah ya Mas, Mbak. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, ambil nafas dulu. Nah, silakan ngopi dulu yang pengen ngopi ya. Yang nggak puasa silakan makan minum. Yang puasa tolong sabar, bentar lagi buka puasa. Atau mungkin yang Indonesia Timur bentar lagi buka puasa kali ya. Sudah jam berapa ini di sini? Oke, jam 16.41 masih lama ya. Oke. Baik, kita lanjut ya Mbak, Mas. Ini makin ke sana makin seru nih. Pak, Nah, ya, silakan. saya mau nanya Pak, kalau misalkan bisa nggak Pak MCU itu dikatakan sebagai profit ditambah fixed cost? MCU. Kan berarti kalau bicara MCU kan bicara per unit ya. Iya Pak, kan soalnya itu rumusnya kan P dikurang PCU ya Pak. Iya, P. Bisa nggak? Mm-hmm. Bisa nggak kalau misalkan CMU itu sama dengan profit ditambah sama fix? Atau beda Pak? Profit ditambah Profit ditambah fix. Berarti kita mau pakai ini ya. Ini kan memang kalau CM kan memang total fix tambah profit nih Mas, Mbak. Ya gini ya. Jadi kalau jenengan pengen cari dari sini berarti ini bisa secara matematis contribution margin per unit sama dengan total fixed cost per unit kan ini. Fixed cost per unit ditambah profit per unit. Itu Mas. Ya kan maksudnya Mas gitu kan ya? Oh iya Ya Pak. enggak? Kalau pakai rumus ini bisa. Ya berarti fixed cost per unitnya berapa, terus profit per unitnya berapa. Nah, bagus juga bisa dikembangkan ke arah sana. Oh iya Pak. Oke ya, gitu ya Mas. Bagus pertanyaannya ya. Ada lagi Mas, Mbak, silakan. Makasih Pak. Oke. Oke, bisa kita lanjut ya pelan-pelan. Ngopi dulu, minum. Apa deh yang santai ya. Asal jangan Anda meninggalkan kelas ini, gitu aja. Bisa sambil tidur, bisa sambil santai-santai, sambil nyiram kembang, sambil masak ya, mendengarkan omongan saya ya. Yang enaknya kuliah PJJ kan gitu ya. Oke, ini tadi ya, monggo. Izin bertanya, Pak. Silakan. Itu tadi yang TR1 lebih besar dari TR pada saat tidak sama dengan BEP. Ini itu bukan, maksudnya gimana? Bukan lebih besar, ini panah ya. Oh, panah. Ini panah ya. Maksudnya ini panah ya. Jadi yang namanya TR1 itu TR pada saat tidak break even point. Berarti dia pokoknya di atas break even point. Berarti saat profit gitu, Pak. Nah, saat dapat ada profitnya. Oh iya, ya, Mas, makasih Pak. Tandanya saya kurangin ya. Sedangkan TR0 ada pada saat profitnya 0, itu pada saat BEP. Gitu ya. Oke, bagus ditanyakannya biar nggak confuse nanti. Oke, ini ketika kondisi break even point sama tidak break even point kita tahu bedanya ya. Nah, gimana sekarang kita membedah lebih lanjut konsep tentang contribution margin ratio. Nah, tadi sudah contribution margin sendiri, kemudian ada contribution margin per unit ya. Sekarang lagi nih contribution margin ratio. Nah, apalagi ya. Oke. Nah, kita tahu teman-teman ya, yang namanya profit perusahaan itu dapat dihitung ya juga dengan contribution margin ratio, karena bagaimanapun kan di direct costing pun mengenal profit dan mengenal contribution margin, sehingga bisa dikait-kaitkan ya. Bahwa namanya kalau kita menggunakan mekanisme umum yang namanya gross profit ratio kan perbandingan antara gross profit dengan nilai omsetnya, yaitu dengan salesnya ya. Dari sini kita bisa nih mengembangkan lagi ya. Bahwasanya kita tahu tadi yang namanya contribution margin ratio itu kan perbandingan antara contribution margin dengan total revenue gitu ya. Sehingga CMR sama dengan CM per TR. Nah, terus dari sini gimana Pak hubungannya sama yang di atasnya? Nah, pelan-pelan ya sini. Dari sini teman-teman ya, contribution margin pada titik 0, istilahnya pada titik dia BEP ya, dibagi dengan total revenue, itu harusnya sama dengan contribution margin ya, pada saat dia di atasnya levelnya ya, bagi total revenue atasnya, juga sama dengan CM2 bagi TR2. Nanti akan berkelanjutan seperti itu ya.
Sehingga dari sini kita tahu namanya total variable cost ya, per total revenue-nya akan sama. Perbandingannya seperti ini. Oke. Nah, sedangkan untuk margin of safety ratio, itu perbandingan antara margin of safety bagi total revenue. Nah, dari sini teman-teman harap aware lagi antara kondisi BEP dan kondisi yang tidak BEP. Kalau kondisi BEP pasti itu profitnya tidak ada atau sama dengan 0. Ingat, yang namanya total revenue komponennya selalu ada 3 ya. Total variable cost, total fixed cost, dan profit. Manakala di kondisi BEP atau titik impas, maka profitnya 0. Sehingga total revenue hanya terdiri dari total variable cost dan total fixed cost. Sehingga contribution margin-nya hanya sebesar total fixed cost kan gitu kalau di BEP. Ini ingat yang saat sebelumnya ya. Sementara kondisi tidak BEP, TR1-nya tadi dari total variable cost, total fixed cost, dan profit. Sehingga contribution margin-nya adalah ini. Total fixed cost ditambah dengan profit. Ini cuma menegaskan kembali hubungan antar variabel di slide-slide sebelumnya. Gitu ya Mas Mbak. Oke. Nah, sekarang kalau tadi ngawang-ngawang pakai rumus ya, sekarang kita lihat pakai grafik supaya lebih mencerahkan ya. Ya. Teman-teman ingat ya, kemarin belajar di cost behavior analysis pada pertemuan ke-8 atau pertemuan ke-9 ya setelah UTS ya. Itu yang namanya sumbu X ya. Ini sumbu diagram kartesius ya, ini sumbu X. Ini sumbu X ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Ini variabel independen, yang dia variabel dependen kan gitu. Terus kita tahu kalau dimulai dari titik 0 berarti ketika nggak ada produksi ya nggak ada pendapatan kan gitu ya. Jadi grafik garis lurus yang dimulai dari titik 0 ini menunjukkan apa? Ada yang tahu nggak? Yang dari 0 ini menunjukkan apa? Ayo, total revenue, Pak. Benar, total revenue. Kenapa dibilang total revenue? Karena kita tahu kalau nggak mau produksi ya nggak ada revenue. Itu aja. Nggak ada revenue. Ya. Kemudian, kalau di titik ini yang 51.200, pada saat produksinya 0, kok dia ada pengeluaran 1.500, Pak? Ya ini yang kita sebut dengan fixed cost, kan gitu. Atau di persamaan itu namanya intercept. Ya. Fixed cost. Jadi ketika kita nggak produksi barang pun kita harus terbebani biaya segini, ya. Tuh. Maka fixed cost ini akan ditambah dengan apa? Seiring jumlah produksi barangnya berapa. Maka dari sini berangkat nih, pelan-pelan naik pelan-pelan. Ini yang kita sebut dengan karena ada variable cost, ya. Kan ada variable cost nih. Maka ini akan menjadi total fixed cost, ya. Jadi total cost ya. Total fixed cost-nya adalah garis yang horizontal ini. Ya. Kemudian variable cost adalah seiring dengan kenaikan jumlah produksi yang diproduksi ya. Ini akan menunjukkan variable cost, ini areanya di sini. Sehingga ini adalah total cost-nya. Sehingga ketika di area sebelum titik BEP, ini kan titik BEP nih. Ya. Sebelum BEP, maka total cost-nya masih di atas revenue. Nah, ini kita sebut dengan loss area kan gitu. Ini loss area. Loss area, ini area pas rugi nih. Jadi ruginya pada saat unitnya diproduksi baru sekian. Hingga at certain point, pada titik tertentu, ini ya, titik tertentu itu 12,5 dan nilai duitnya ada 5.000. Maka di sini impas. Total cost sama dengan total revenue. Sehingga setelah ini nanti akan terjadi garisnya seperti ini ya. Ini kalau saya gambarkan ini ya. Yang di bawah ini total cost, yang di atas nanti total revenue. Yaitu yang kita sebut dengan TR1. Ya, TR di mana TR-nya lebih tinggi daripada total cost. Gitu. Nah, dari sinilah teman-teman paham bahwasanya memang untuk mencapai titik BEP, bahkan untuk mencapai profit, perusahaan harus melewati fase-fase ini. Bisa nggak dia produksi sekian unit. Karena ini kita sebut kalau produksi besar ini namanya skala ekonomis. Ya, skala ekonomis ya. Ini belum mengenai skala ekonomis nih Pak. Karena masih total cost-nya masih lebih tinggi dari revenue. Nah, di titik sini baru skala ekonomisnya di sini Pak. Kalau udah sampai sini
udah deh sampai ke sana pun sampai titik tertentu kita dapat jual berapapun dapat untung terus. Makanya teman-teman kalau lihat pedagang itu sebenarnya menerapkan ilmu ini. Kalau pedagang yang baik hati biasanya kalau dia udah merasa udah cukup nih, udah babuk nih, dia barang-barangnya tuh mau dijual berapa aja dia santai gitu. Karena dia tinggal menikmati keuntungannya saja karena sudah BEP. Itu kita lihat di ini nih, di warung Padang, di warung warteg gitu ya. Dia biasanya kalau laris itu baru lauk yang laku baru separuh itu sudah BEP dia. Sehingga sisa lauk yang belum terjual itu nanti profit yang akan dihasilkan dari itu. Jadi santai aja dia. Gitu, ya. Itu enaknya pengusaha ya. Yang jadi pengusaha ya. Jadi harus aware terhadap BEP, harus aware berapa profit yang ditargetkan. Oke. Nah, itulah mengapa teman-teman bisa lihat kalau di akhir tahun biasanya ada suka ini ya, sale gitu ya, mega sale segala macam ya, diskon besar-besaran. Karena apa? Kalau mau tutup tahun buku kan dia harus meng-create omset kan, biar tercetak di laporan laba rugi ini bagus supaya nanti pemegang sahamnya senang. Maka digenjot habis-habisan diskon supaya menaikkan omsetnya dulu ya. Karena toh biaya kan sudah terjadi gitu loh. Kalau nggak ada omset kan percuma gitu ya. Maka BEP ini dipergunakan sebagai praktik penjualan pada saat mau tutup buku. Ya. Maka akan diskon besar-besaran meningkatkan key sold sehingga key sold yang terjual, fee yang terjual akan lebih tinggi daripada key pada saat BEP. Kan inginnya begitu. Jadi kalau kuantitasnya lebih tinggi daripada kuantitas yang dipersyaratkan untuk BEP, disitulah perusahaan akan menikmati keuntungan. Ya. Jelas ya Mbak, Mas, sampai sini. Jadi kalau lihat pegasil segala macam itu bisa jadi orang itu cuma ngejar omset nih supaya key-nya ini lebih tinggi daripada key pada titik BEP. Baik, ada pertanyaan Mbak, Mas sampai sini tentang grafik ini? Mudah kan ya? Oke, belum ada pertanyaan. Bisa lanjut ya? Lanjutkan. Oke. Teret. Nah, sekarang ilustrasi nih supaya ada tadi ngawang-ngawang, sekarang nggak ngawang-ngawang lagi. Ini Pak, misalkan kita punya sales revenue pada normal capacity itu $6 juta. Oke. Kemudian fixed cost-nya 1,6 juta. Variable cost normal capacity 3,6. Sales price per unit, harga jual per unitnya adalah $400 dan variable cost per unit adalah 240. Dari sini saya nanya nih, ini dulu gampang dulu deh, sebelum ke yang bawah. Contribution margin per unitnya berapa, Mas? Mbak? $160, Pak. Ya, benar, 160. Itu selisih antara sales price dengan variable cost per unit. Ya, ini yang kita sebut dengan CMU. Ya. CMU-nya adalah, ini berapa CMU-nya nanti? 160. 100. Ini ya? Iya, Pak. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, revenue pada saat break even point adalah perbandingan antara fixed cost dengan satu min, nah, fee-nya kan tadi apa? Variable cost dibagi total revenue ya. Rasio variable cost ya. 3,6 ini ya. Dibagi 6 juta sama atau 1.600.000 dibagi 1 min 40/400. Artinya ini kan tadi ya rasio variable cost-nya kan ini. Sehingga menghasilkan angka 4 juta. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya perusahaan itu akan BEP ketika dia harus minimal menjual 10.000 unit. Nah, ya enggak. Ini yang pentingnya kita tahu ilmu BEP ini ya. Kalau nggak tahu ini kan kita nggak tahu nih berapa unit yang harus dijual supaya BEP. Intinya itu ya. Saya ulangi, bahwasanya revenue itu di titik break even point adalah perbandingan antara fixed cost dengan satu min fee. Artinya fee-nya di sini adalah rasio dari variable cost yang menunjukkan perbandingan variable cost dengan total revenue atau total omset ya. Nah, di sini kita tahu kalau udah tahu revenue-nya 4 juta pada titik point, pada titik break even point, berarti tinggal dibagi dengan sales price-nya, yaitu 4 juta dibagi 400, kemudian 10.000 unit.
10.000 unit yang harus dijual agar minimal perusahaan tidak rugi. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Clear ya Mbak, Mas? Semudah ya? Oke, sekarang kita lanjut sini. Pak, gimana kalau saya pengen dapat profit $400.000? Wah, ya nggak apa-apa. Anda pengen profit yang berapapun kita layani. Wah, boleh-boleh aja. Jadi total revenue adalah kalau dia ada profit berarti kan dia TR1 nih. Kalau TR1 berarti nggak profitnya nggak nol lagi. Jadi fix ditambah profit dibagi dengan 1 min fee ya. Jadi 1.600.000 ditambah 400.000 yang berprofit yang dikehendaki dibagi dengan 1 min ini lagi 3,6 600. Jadi oke. 1.600 segala macam kita ketahuan jadi 5 juta. Untuk mendapatkan total revenue 5 juta, Anda harus jual berapa? Berarti 5 juta bagi $400 sama dengan 12.500. Jadi untuk dapat profit 400.000, Anda harus jual 12.500. Nanti kan berkaitan sama strategi marketing. Gimana caranya bisa menjual 12.500 unit? Bisa melalui promosi besar-besaran, diskon, ya. Ini profit itu dalam konteks belum net income ya Mas, Mbak. Baru profit memang karena hitung-hitungan antara sales dengan cost yang berkaitan dengan itu kan gitu loh. Jadi belum bicara dengan income. Net income nanti memperhitungkan biaya yang lain, biaya marketing segala macam. Jadi di sini untuk bisa mencapai target agar barang bisa terjual sebanyak 12.500 unit, perusahaan harus ngapain ini? Nah, itulah tugasnya daripada divisi marketing. Ini divisi produksi, hitung-hitung gini aja. Ya, silakan, Mbak. Berarti Pak, apakah 1 min T itu bisa dikatakan rasio dari profit yang kita inginkan? Misalnya rasio dari gross profit. Rasio dari gross profit. Pertanyaan menarik. Ya, bisa. Coba kita bedah ya. Kan 1 min V ini apa sih? V itu apa sih? Variable cost dibagi total revenue gini kan ya? Ya enggak? Ini kan ya? Nah, ini kan tinggal disamakan penyebutnya, jadi ini total revenue kan. Total revenue min fee ya, dibagi total revenue kan ini ya. Dari sini kan ya Mbak, Mas? Betul nggak? Ya. Total revenue, ini mohon maaf, total revenue dikurangi variable cost dibagi total revenue sama dengan 1 min visi per total revenue. Jadi total revenue min variable cost apa? Contribution margin. Jadi gitu Mbak, arahnya contribution margin. Contribution margin per total revenue namanya apa? Contribution margin ratio. Gitu ya Mbak. Jadi kalau mau membedah rumusnya kan akhirnya kan kalau paham konsepnya, udah matematika Anda jalani ketemu. Jadi nggak usah dihafalin sebenarnya. Anda ketemu satu konsep, Anda bisa ngembain kemana-mana. Gitu ya. Oke. Gitu ya Mbak. Mbak siapa tadi? Mbak Salma ya? Elvira. Oh, Mbak Elvira, kira Mbak Salma. Oke. Ada pertanyaan lagi silakan. Oh, saya istirahat dulu Pak, ngeteh silakan. Makan buah, makan martabak apapun lah yang ada di depan mata. Di depan mata, kalau nggak bosan makan aja ya. Oke. Biar santai kita kuliahnya ya. Oke, tarik nafas dulu. Oh iya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan lagi Pak. Tadi kan yang margin of safety Pak. Itu kan TR1 min TR0 ya Pak ya? Ya. Berarti apakah itu bisa dikatakan margin of safety itu sama dengan profit? Karena kan TR0 itu ketika break-even point, berarti tidak profitnya sama dengan 0. TR1. Sedangkan TR1 itu adalah ketika dia punya profit. Berarti apakah margin of safety itu sama dengan profit? Margin of safety. Nanti ada sih di berikutnya, Mbak, di contohnya ya. Margin of safety apakah sama dengan profit? Ada yang mau jawab nggak? Silakan. Sama nggak sih margin safety sama dengan profit?
Ayo coba dilihat lagi itunya apa namanya PPT-nya. Kayaknya sudah ada sih tadi. Nggak mau jawab enggak? Ini dilihat lagi. Set. Coba kita lihat ini. Kalau menurut saya beda, Pak. Nah, gimana Mas? Silakan. Karena kan kalau mencari profit kan dari itu, Pak. Dari slide yang sebelumnya, coba deh, Pak. Yang mana? Total revenue dikurang total cost. Nah, itu dia. Nah, terus? Sedangkan berarti ya bukan aja, beda aja. Bukan TR dikurang T0. Ini kan kalau mencari profit. Gini ya, apa namanya gini loh. Apa namanya? TR1 itu ada profitnya. TR0 profitnya 0. Tadi maksudnya Mbak siapa tadi? Itu kan berarti margin of safety apa sama dengan profit? Menurut saya beda, Pak. Kalau profit sama contribution margin beda, udah ngerti ya? Ya, karena contribution margin Ya, itu Pak. fixed cost Ya, ditambah profit kan gitu ya? Ya enggak? Iya. Yang di sini tadi. Ya, ini contribution margin atau fixed cost tambah. Ya, sekarang kalau margin of safety apakah sama dengan profit? Pertanyaannya. Dia menanggapi, Pak. Ya, silakan. Kalau TR1 dan TR0 itu kan berarti kuantitas yang dijual itu berbeda. Berarti profitnya otomatis juga berbeda, Pak. Bukan profit. Ya, maksudnya seperti itu ya. Artinya gini, margin of safety itu suatu, makanya ini punya safety ya. Makanya punya safety. Gimana caranya kan gitu. Supaya perusahaan ini tetap langgeng, ya harus punya margin of safety ini. Hingga misalkan kalau perusahaan itu kayak sekarang COVID ya, terganggu produksinya, dia tidak produksi dalam beberapa minggu. Kira-kira perusahaan akan tetap aman nggak operasinya? Masih tetap nggak perlu mem-PHK karyawan nggak? Kan gitu loh. Karena kan sebagai penyangga kerugian ini. Jadi sebenarnya dia konsepnya dia lebih luas dari sekedar profit gitu. Karena dia harus bisa memastikan bahwasanya perusahaan ini bisa survive. Memang nanti kita bisa lihat di tayangan berikutnya ya. Memang kalau secara hitung-hitungan sih logikanya sih masuk tadi yang profit tadi ya. Misalkan kita hitung ya. Tadi kan total revenue ini. Mana tadi ya? Enggak. Ya. Kan tadi kan di sini ya. Ini BEP, ini enggak BEP. Lu kan jelas tuh Pak. Kalau di sini ada profit, di sini enggak ada profit. Berarti kan margin of safety sama dengan profit dong Pak. Kan gitu ya. Ya enggak? Kan ini jadi secara tersirat, ini kan margin of safety sebenarnya profit dia gitu. Nah, kalau saya tanya gitu gimana? Kalau menurut saya itu kan TVC-nya juga bukan TVC 0, Pak. Terus TFC-nya bukan. Iya, pokoknya kan ini kan TVC-nya kan beda, Pak. Sama TVC yang TR0. Ya, jadi beda. Kan, jadi gitu, Pak. Jadi gitu, Pak. Bingung ya jelasnya. Gimana ya gitu deh. Saya tahu Mas Ada. Jadi ini kalau kita matematis biasa deh, matematis gampang kan TR1 kurang TR0 berapa sih? Berarti kan TV1 min TVC 0 ya enggak? TF1 1 dikurangi TF1 0 gitu kan ya? Baru ditambah dengan profit 1 dikurangi profit 0 kan gitu. Ya enggak? Artinya margin of safety itu isinya enggak sekedar profit loh. Ya kan? Isinya kan juga berupa selisih-selisih antara ini, ya enggak? Selisih antara ini dan selisih antara sini ya. Mungkin kalau fixed cost-nya mungkin enggak berubah ya. Tapi ini ada selisih antara total variable cost di sini dan selisih ini profit. Jadi konsepnya tidak sekedar profit. Jadi gimana caranya dia juga bisa mengcover ya biaya-biaya variabel. Itu ya Mbak. Kalau dia hanya ngejar profit, ya berarti dia cuma hitung-hitungannya pakai titik dia sendiri. Kondisi satu kondisi tertentu saja. Tapi kalau dia sudah bicara margin of safety, dia membandingkan ada kondisi yang BEP dengan kondisi yang di atas BEP. Itu ya Mbak, Mas. Dari sini sebenarnya
kelihatan bahwa konsep MOS itu lebih tinggi dari sekedar konsep profit. Makasih, Pak. Yes, sami-sami. Saya senang ya diskusi gini ya, supaya teman-teman lebih paham ya. Nanti kalau lihat soal jangan kaget, soalnya kayak gini. Saya sudah upload soal tugas Anda untuk minggu depan, tapi nanti baru muncul sekitar jam 6. Ya. Soalnya cuma 2 kok. Itu kira-kira model soal ujiannya seperti itu. Maksudnya soal ujian tahun-tahun lalu ya, bukan ujian tahun ini. Ujian tahun ini belum ada ya. Oke, saya sudah nggak sabar sebenarnya pengen memeriksa LGU Anda. Kira-kira Anda dapat 100 nggak? Wih, keren banget ya. Anda confident nggak dapat 100 kemarin ujiannya? Enggak, Pak. Tidak mungkin. Enggak, Pak. Tidak mungkin. Jangan tidak mungkin Pak. dulu. Tidak selesai, Pak. Tidak, Pak. Soalnya nggak selesai, Pak. Soalnya nggak selesai, Pernah Pak. nggak selesai? Kalau nggak selesai, Kecuali saya kasih, kalau ada bonus. nggak selesai saya kasih 100, boleh nggak tuh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Pak, boleh. Maunya. Nanti saya dimarahin sama Kaprodi ya. Enak saya. Bisa juga. Pertimbangkan asumsi kami ya, Pak. Apa itu? Apa itu? iya, Asumsi, Pak. Asumsinya kita pertimbangkan. Asal Anda konsisten dengan asumsi itu ya nggak masalah. Iya, Pak. Konsisten banget, Pak. Tapi konsisten dalam Tapi pakai kebenaran. asumsi. Bukan Iya, konsisten Pak. dalam kesalahan ya. Kalau Anda bikin asumsinya udah salah, jadi salah nanti. Kan gitu ya. Insya Allah, Pak. Oke, mudah-mudahan nanti kita mulai hari Sabtu malam Ahad saya mulai memeriksa. Mungkin koreksi yang video yang satu kelas enak kayaknya. Cepat mudah-mudahannya. Dia aja dulu, Pak. Karena yang bahaya ya. Anda dulu kan yang DO dari AKPI 3 orang ya. Ini kira-kira Anda punya target nggak yang DO berapa orang nih? Duh. Tidak ada, Pak. Ya Allah, Oh, Pak. Pak. Allah, Pak. Jangan, Pak. Tandanya nggak enak, Nggak Pak. ada, Pak. Please. Nah, Ya gitu Allah, dong. Pak. Anda harus optimis Anda tuh bisa lulus. Jangan takut-takut gitu ya. Amin. Amin, Teman Pak. Anda yang kemarin gagal ya, itu mungkin yang jalan terbaik dia. Ya, diberikan Tuhan. Mungkin jalan terbaik dia di situ ya. Jalan terbaik Anda ya, Anda harus berjuang lagi di sini ya. Oke. Apalagi ini? Banyak ya? Ini kalau nggak diselingi sama guyonan gini kan Anda bosan lihat rumus-rumus begini aja. Tadi udah nih ya, revenue. Ini udah variable cost ini kalau continuation udah. Ya silakan. Pak. Silakan Mas. Sebenarnya ini materinya itu objektifnya apa sih Pak? Dari tadi rebus-rebus doang saya bingung Pak. Objektif dari materi perkuliahan hari ini Pak. Tadi udah dari awal Mas. Nah, pertama sebagai seorang manajer harus tahu nih berapa unit yang harus dia produksi agar perusahaan ini minimal titiknya impas. Ya. Kalau dia nggak bisa memproduksi pada titik minimum yang titik impas tadi, berarti kan sudah jelas dia akan rugi. Ya, dari situ kan sudah ada early warning kan. Itu. Kemudian dari sini juga mendorong strategi pemasaran. Agar dia berada dalam kondisi TR1, berarti kan dia perlu mencapai output tertentu nih yang untuk dijual. Disitulah nanti diharapkan ada sinergi nih antara divisi produksi yang produksi barang harus sekian, kemudian divisi marketing harus bisa meningkatkan aktivitas promosinya supaya target penjualnya tercapai. Jadi gitu Mas, Mbak. Apa namanya? Ada keputusan manajerial yang diambil di sana. Dan ini bisa kita pakai kalau kita menggunakan skema direct costing. Kalau Anda pakai total full costing, kita nggak bisa pakai analisis ini. Jadi cost volume profit adalah tepat digunakan ketika perusahaan itu juga menerapkan direct costing. Itulah mengapa kita ajarkan direct costing dulu. Baru diajarkan tentang cost volume profit. Itu ya Mas. Mas siapa tadi? Mas Cakra Pak. Cakra ya. Fotonya nggak kelihatan di sini ya. Jadi gitu Mas, ya, arahnya ke sana. Bahwasanya kalau cost accounting itu tujuannya gini. Cost accounting itu bagian dari manajemen accounting. Ya. Yang namanya manajemen accounting itu adalah bicara tentang perilaku. Bagaimana perilaku manajer menghadapi situasi tertentu. Ya. Jadi nanti kalau Anda belajar akuntansi di S1, di S2, nanti Anda akan mendapatkan ilmu yang sangat-sangat dalam bahwa akuntansi ternyata tidak hanya sekedar debit kredit yang Anda pelajari di ketiga. Gitu. Apalagi nanti Anda kuliah S3 akuntansi yang sekarang saya tekuni ini. Jadi namanya akuntansi itu bicara tentang bagaimana kita mengelola informasi. Bagaimana informasi itu disikap, itu direspon oleh pengguna laporan keuangan. Nanti sampai ke sana penelitian untuk S3. Kalau sekarang kan Anda hanya hitung-hitungan saja secara teknis kan, kemudian cara menjualnya, kemudian Anda dikasih bekal dikit-dikit, ini sebenarnya maknanya apa sih? Oh, maknanya bagi manajer begini, bagi pengambil keputusan begini, sehingga Anda bisa pakai informasi ini
untuk mengambil keputusan-keputusan operasional, kan itu. Cost accounting arahnya ke sana. Nanti saya harapkan pemahaman Anda nanti makin terbuka ketika Anda masuk dunia kerja, kemudian kuliah lagi gitu ya Mas ya Mbak. Jadi namanya cost accounting ini bukan ilmu yang semata-mata ada di sektor swasta. Nanti Anda pakai ini cost accounting di kementerian lembaga atau di Pemda kalau Anda ditugaskan untuk menetapkan tarif PNBP misalkan itu. Ya enggak, tarif layanan PNBP harusnya berapa? Ya enggak? Tergantung kebijakan dia, apakah kebijakan dia itu kebijakan yang BEP atau tidak. Karena ada layanan-layanan PNBP yang sifatnya memang hanya titik impas saja, nggak cari untung deh. Karena kenapa? Karena itu layanan dasar. Layanan dibutuhkan banyak orang, sehingga nggak perlu dia cari untung pemerintah itu. Yang penting cukup mengcover seluruh biaya atau seluruh belanja. Cukup, belanja per unitnya berapa, cukup ditutup itu, hitunglah tarifnya. Itu nanti kepake ke sana, Mas. Jadi nanti kalau teman-teman KTTA dapat cost accounting, Anda larinya gitu, ya. Cari itu. Evaluasi perhitungan tarif PNBP pakai ilmu cost accounting, bagus itu. Nanti Anda akan ketahuan bahwa strategi tarif dia itu strategi tarif yang apa? Apakah cost plus, cost minus, atau cost recovery saja? Nanti arahnya ke sana. Nanti kayaknya habis ini nanti di materi kelas berapa ada tentang pricing tuh Mas, tentang strategi harga. Gitu ya Mas. Mudah-mudahan Anda dikasih ini juga Anda kalau tahu ini ilmunya penting, Anda semangat ya. Ini tidak hanya hitung-hitungan matematis, tidak hanya debit kredit, tapi ini juga bermanfaat buat manajer-manajer atau pengambil keputusan tidak hanya di sektor swasta, tapi juga di sektor pemerintahan. Oke, bisa lanjut ya Mas, Mbak? Ini sebenarnya tadi penjabaran lebih lanjut dari yang sudah saya jelaskan tadi udah ya. Ini kan tadi quantity sama dan ini terus udah nih. Nah, ini aja. Bentar. Jika profit sama dengan 0, maka F kan tadi P min C. Ya. C-nya tadi ini apa? C-nya kan tadi ini kan C-nya tadi kan ini ya. Apa namanya? Variable cost per total revenue ya. Artinya rasio variable cost ini harusnya ini istilahnya harusnya konsisten. Ini kan saya bikin slide-nya penyempurnaan dari slide-nya Pak Kodir ini. Saya sempurnakan. Ini kayaknya belum konsisten dengan istilah dari saya. Ya. Oke. Ini tadi udah 10.000 unit, tadinya ini jadi 12.000 per unit. Jadi rumus yang tadi sebenarnya sudah dipersingkat di sini, ini sama aja hitungannya. Nah, itu tadi kalau single product, Mas. Ya. Kalau kita jualnya 1 unit barang atau 1 jenis barang. Gimana kalau jenis barangnya beda, Pak? Yang kita sebut dengan sales mix. Sales mix atau multiple products. Konsepnya sama, ya. Konsepnya sama. Konsepnya sama. Misalkan ada produk A dan produk B. Masing-masing harganya 180 untuk A, 110 untuk B. Variable cost-nya per unitnya 100 untuk A, 70 untuk B. Yang dijual misalkan cuma 1 unit, yang A ini 2 unit. Ya. Tinggal dikali-kalikan aja ya. Jadi yang dimaksud dengan V ini, rasio variable cost adalah variable cost bagi sales revenue. Tinggal kita jumlah. Total variable cost untuk penjualan produk A sama B berapa sih? Jadi tinggal dikali ya. Variable cost per unit dikalikan expected sales mix-nya. Ya. Jadi di sini 100 ditambah 2 kali 70. Ini untuk variable cost-nya. Sales revenue adalah 180 karena dia cuma 1 ditambah 2 kali 110. Ketemu 240 bagi 400 sama dengan 0,6. Setelah ketemu 0,6 ini, baru berarti BEP-nya berapa? Fix dibagi 1 min V. Ya, ini lagi konsepnya tadi ya. 1 juta bagi 1 min 0,6 sama dengan 4 juta. Oh, jadi pakai single product maupun multiple products konsepnya tetap sama. Ya. Nanti kalau jumlahnya nggak cuma 2, Pak, 3, 4, 5. Bisa. Itu nggak usah bingung. Ada aplikasinya. Ya. Ada aplikasinya, bahkan kita bisa ngembangin aplikasi dari Excel. Itu Microsoft Excel, kalau Anda bedah itu, fitur-fiturnya menarik tuh. Bisa buat macam-macam ya. Ya. Nah ini ya, tadi secara umum, hitungan yang tadi itu, kita wujudkan di sini rumusnya. Ya. Jadi, P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2 tambah P3 kali T3 tambah segala macam ya. Sama dengan ini, VCU1 kali Q1, VCU2 kali Q2, terus terakhir tambah total fixed cost tambah profit.
Ini ya. Jadi prinsipnya tetap sama, baik dia single product maupun multiple product. Nah, sampai sini ya, Mbak, Mas? Oke. Oke. Tadi kan sudah ya. Kalau tadi 4 juta, Pak, berarti harus berapa unit nih hypothetical-nya? Kalau satu paketnya 1 unit A dan 2 unit B, kan gitu ya. Oh, berarti tadi kan dapat revenue-nya kan 4 juta nih ya. Untuk 4 juta itu dia jual berapa unit? 4 juta bagi 400. Ini kalau price-nya 400. Padahal kan price-nya macam-macam. Sehingga 10.000, betul kan sama paketnya 10.000 B. Ya kan ini ya. Supaya dapat 10.000 dengan paket A sama B ini gimana komposisinya? Nah, menghitung unit langsung. Misalkan ilustrasinya ini, fixed cost 1.600.000, profitnya 400.000, berarti bisa dihitung sini. Ini kan sama aja tadi ini. Saya nggak tahu ini karena slide-nya Pak Kodiri ini sebelum 12.500 teman 25.000 unit. Nah. Oke. Tadi kan gini Mbak, Mas ya. Fixed cost-nya 1.600.000, profitnya 400.000 ya. Dibagi tadi ini apa namanya? Yang 1 min fee tadi. Itu kan 12.500 nih. 12.500 paket. Ya. 12.500 paket itu berarti paket A itu harus jual berapa, paket B jual berapa kan gitu ya. Karena tadi komposisi 1:2 sehingga dengan 12.500 ini maka A cukup menjual 12.500 karena dia memang 1 tadi ya. Sementara yang B kan jual 2 berarti harus jual 25.000 unit. Jadi intinya gitu Mas. Jadi hitung-hitungnya sama dengan single product tadi. Kemudian ketika ketemu unit yang harus diproduksi atau yang dijual, maka dia nggak lihat dia sales mix-nya berapa tadi di sini. Kan sales mix-nya 1:2 nih, ya. 1:2 kan ya. Berarti di sini langsung di sini setelah ketahuan 12.500, berarti yang A 12.500, yang B tinggal 2 kalinya. Itu aja sih maksudnya ya. Mudah. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada yang tahu berarti nggak? Maksudnya apakah dalam satu paket itu berisi satu unit A dan 2 unit B, atau satu paket ini setara dengan 1 unit A atau 2 unit B gitu? Ya, ini Mbak, tadi sales mix ya. Jadi namanya sales mix itu bauran. Jualannya tuh satu paket itu bundlingnya gini ya. Ada yang A-nya isinya 1, yang B isinya 2. Gitu ya. Oh ya, terima kasih Pak. Yeah. Pak, sepertinya itu ada slide yang terlewat Pak. Makanya tadi agak bingung Pak. Ada yang terlewat ya? Coba. Iya. Coba setelah itu Pak. Ini kan enggak ini yang tadi. Enggak, sebelumnya Pak. Bukan. Ini Pak, makanya dia jadi 1 unit A, 2 unit B Pak. Yang tadi ditanyai Elvira. Karena kan ini satu hypothetical paket berisi 1 unit A dan 2 unit B. Sebenarnya di sini tidak ada sih Mbak, Mas, ini expected sales mix-nya. Di sini kan ada nih 1 dan 2 ini. Oke. Ya, di sini oke Mbak Putri ya. Satu hypothetical berisi 1 unit A dan 2 unit B gitu ya. Ini R-nya kan tadi 4 juta nih ya kalau dia titik in pas. P-nya 400.000 paketnya ya. Sehingga paket hypothetical-nya ada 10.000. Isinya berarti 10.000 unit untuk A dan 20.000 unit untuk B. Ini kalau titik BEP. Titik BEP ya. Kalau titiknya di atas BEP gimana Pak? Berarti kalau dia pengen dapat profit sebesar 400.000 misalkan, berarti dia perlu menjual paket A 12.500, paket B 25.000 unit. Ini ya. Ini namanya untuk perhitungan sales mix-nya. Makanya teman-teman kalau lihat ini ya, kadang-kadang dia juga sudah ngitung loh. Kalau di supermarket tertentu kan kadang-kadang ini ya, ada yang dibalut-balut gitu ya, dikasih plaster ya. Misalkan Anda beli teh, bundling, dikasih Indomie, ya harganya berapa? Ini dia sebenarnya contoh sederhana dari sales mix seperti itu tuh. Dia udah ngitung nih, dia kalau dijual dari harga ini dia masih untung. Karena dia daripada ada stok barang yang turnover-nya rendah, ya, dia tempelkan dengan barang yang turnover-nya lebih tinggi.
supaya dia ikut terjual juga gitu ya. Untuk menarik perhatiannya kan gitu ya. Jadi seolah-olah harganya lebih murah ya, padahal sebenarnya dia pengen mencuci gudang barang-barang yang turnover-nya rendah. Karena bisa jadi kan mungkin sudah mendekati expired, sehingga itu perlu cepat terjual ke masyarakat, ke konsumen. Anda perhatikan di supermarket kadang-kadang gitu kan, diketik ya satu teh digabung sama coklat, roti sama apa gitu ya. Pak. Ya. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Tadi kan itu ada masih slide sebelumnya juga Pak. Itu kan ada dia 1 kurang V Pak. Nah, itu V-nya itu untuk memastikan aja Pak. Itu V-nya sales revenue pada normal capacity kan Pak, bukan pada BEP ataupun bukan pada saat perusahaan menginginkan profit gitu ya Pak. Tapi pada saat sales revenue awal, pada saat normal capacity Pak. Iya, normal capacity ini. Oh, baik Pak. Yeah. Oke, bagus pertanyaannya ya. Nah, sekarang kita bicara lebih dalam tadi tentang contribution margin udah, sekarang tentang margin of safety ya. Nanti mungkin rasa penasaran Mbak tadi yang pengen margin of safety kita lihat di sini ya. Mengindikasikan berapa banyak sales bisa turun dari target supaya tidak menderita kerugian. Artinya kita masih jual berapa sih supaya tetap nggak rugi gitu loh. Ya. Berarti sales dibagi sales pada BEP per sales. Jadi ini baginya gini ya. Ini diselisihkan ya, salesman sales BEP dibagi sales, jadi pembagian ini untuk semuanya gitu ya. Gitu nggak sih? Iya kan? Safety ya. Tadi salesnya misalkan 5 juta, sales BEP-nya adalah 4 juta, maka margin of safety adalah 1 juta kan ya. Sehingga margin safety rasionya 1 juta dibagi 5 juta sama dengan 20%. Kalau hitam nggak kelihatan ya. Sama-sama hitam. Ini namanya margin of safety ratio kalau yang bawah. Ya. Nah, coba kita kembangkan sekarang. Bagaimana hubungan antara tadi ya, ada profit, ada contribution margin ratio, ada margin of safety ratio. Oke. Nah, dari sini tadi Mbak rasa penasarannya Mbak siapa tadi? Mbak Elvi siapa tadi? Dia terjawab di sini ya. Profit ratio itu kan perbandingan antara profit bagi sales kan gitu. Ya. Kemudian yang namanya contribution margin itu selisih antara harga jual dengan variable cost. Karena dia contribution margin ratio berarti dibagi harga jual sama dengan 1 min fee. Ya. 1 min fee bisa dapat 1 min fee gimana caranya? Tahu nggak Mas Mbak? Jadi 1 min fee ini sama dengan contribution margin ya. Ya enggak? Harga jual kurangi variable cost ini dibagi semuanya dibagi dengan harga jual. Jadi kan harga jual sama harga jual dicoret jadi 1 kan. Variable cost per harga jual itu adalah fee atau variable cost ratio. Sehingga contribution margin hakikatnya sama dengan 1 min variable cost ratio. Oke, dari sini tentang contribution margin. Kemudian kalau bicara tentang margin of safety, tadi bilang bahwa margin safety itu apa sih? Selisih antara sales pada titik TR1 tadi, yang non-BEP, dikurangi sales pada titik BEP, dibagi dengan sales. Ya. Ini salesnya bukan sales BEP ya. Sama dengan, berarti ketemu di sini. Berarti fix, karena namanya sales kan berarti ada fixed cost, ada profit kan gitu tadi ya. Dibagi dengan 1 min fee, ya. Dikurangi F dibagi 1 min fee kan gitu ya. Bedanya ini sama ini apa? Karena ini BEP nggak ada profit, yang sini nggak BEP ada profit. Bagi dengan sales ya. Sehingga akan tahu bahwa margin of safety adalah profit dibagi dengan 1 min fee per sales. Nah, ini Mbak tadi ketahuan ya bahwa margin of safety tidak sekedar profit. Ya, margin of safety adalah profit dibagi dengan 1 min fee tadi, yang hakikatnya adalah 1 min fee apa sih tadi? Ingat nggak 1 min fee apa? Ayo. Contribution margin ratio. Contribution margin. Ya. Apa Profit bagi contribution margin dibagi sales, itulah margin of safety. Sehingga dari sini ketahuan nih, tinggal kita rearrange kan ya, Mbak, Mas. Kita rearrange kembali, berarti
Ini kan tadi MS ya, ini tadi contribution margin, berarti tinggal di ke atas ini sebelah kiri. Jadi contribution margin kali margin of safety sama dengan yang rumus ini tadi. 1 min V kali profit dibagi 1 min V dibagi sales. Sama dengan profit per sales. Sama dengan profit ratio. Oh, jadi namanya profit ratio adalah perkalian antara contribution margin dan margin of safety. Keren ya. Dalam beberapa menit Anda belajar beberapa rumus tuh. Kalau mau ngapalin kan pusing kan. Makanya nggak usah dihafalin. Dipahami aja makna dari setiap step ini gitu ya. Jadi jelas ya bahwa profit tidak sama dengan margin of safety. Karena margin of safety sama dengan profit dibagi dengan contribution margin tadi kan ya. Dibagi sales kan gitu. Nah, kan nanti jadi akhirnya hubungannya adalah contribution margin kali margin of safety sama dengan profit ratio. Nah, Mbak dicerna dulu ya. Nah, sekarang contoh soal sederhana nih. Pak, kalau kita tahu profit sama dengan perkalian antara contribution margin dan margin of safety, berarti kita bisa cari yang lain dong, Pak, kalau salah satu kita tahu iya. Misalkan kita tahu contribution margin-nya 40%, margin of safety 20%, berarti profit rasionya adalah 40% kali 20% sama dengan 8%. Oh, berarti tahu nih kontribusi profit rasio 8%. Oke. Profit sama dengan margin of safety dollar kali contribution margin. Berarti kalau tahun margin of safety-nya 1 juta, contribution margin 40%, berarti profitnya 400.000. Kalau profit tahun 400.000, ya, dari mana nih? Dapat juga dari sales kali PR. Salesnya tadi berapa? 5 juta kali 8%, sebenarnya 400.000. Ya, sebenarnya gini maksudnya nih. Ini kan tahu profitnya kan 400.000 nih, ya. 400.000 tahu, profitnya juga tahu berapa tadi? Profitnya tadi berapa persen? 8% kayak ya. Maka kita bisa akan mengetahui, bisa tahu apa namanya nilai salesnya. Jadi tinggal sales sama dengan profit dibagi PR sama dengan 400.000 dibagi 8%, yaitu 5 juta kan gitu. Gampang kan ya? Oke. Coba bisa tebak nih apa ya? Misalkan ini ada data PT Cekak Aos. Total fixed cost-nya 500.000 ya. Kelihatan nggak Mas, Mbak? 500.000. Kelihatan, Pak. Margin of safety ratio 0,375. Contribution margin rasionya 80%. Anda diminta menghitung TR0 pada titik BEP, TR1 pada titik di atas BEP, profit, ya, kemudian total variable cost titik BEP, margin of safety, kemudian total variable cost pada titik 1 pada titik di atas BEP, dan key BEP apabila selling price-nya adalah 1.000. Nah, coba nih. Saya kasih waktu Anda 5 menit buat ngitung ini. Atau sudah ada yang tahu caranya jawabnya? Bentar. Semuanya atau gimana, Pak? Ya itu ada, bentar. Nah, silakan tuh ada 1, 2, 3, sampai 7 kan. Anda hitung-hitung dulu. Coba nanti saya akan nanya ke Anda. Ini nggak usah 5 menit juga bisa nih. 2 menit, 3 menit bisa.
Pakai rumus yang di slide-slide sebelumnya ya. Oke, udah dapat Mbak, Mas? Oke, saya tanya deh. Nomor 1, ada yang bisa jawab nggak? TR0. TR pada BEP berapa total revenue-nya? Coba, Pak. 625.000. 625.000. 625.000 dari mana? Dari TFC dibagi TFC dibagi 4,8. TFC dibagi berapa? yaitu 500.000 dibagi 80%. Ya kan TFC kan dibagi 1 min fee ya. 1 min fee kan contribution margin ratio kan ya? Iya. Bagus, pintar. Sekarang kalau TR1-nya, yuk. TR1 1 juta, Pak. 1 juta. Dari mana 1 juta? 625.000 dibagi 0,625, Pak. Ya, itu. 600.000 bagi 0,625. Logikanya gimana? Yuk. Logikanya kan rumus MSR itu kan sales dikurangi sales BE
maksudnya break even point dibagi sales. Nah, MSR-nya kan dikasih tahu 0,375. Berarti kan 0,375 itu kan sama dengan sales dikurangi 625.000 dibagi sales. Berarti tinggal dikalikan silang, berarti kan 0,375 sales sama dengan sales dikurang 625.000. Berarti 625.000 itu sama dengan sales dikurang 0,375. Berarti 625.000 dibagi 0,625 sama dengan 1 juta salesnya, Pak. Nah, keren, excellent ya. Oke. Yang penting Anda ngerti mekanismenya ya. Nggak tebak-tebak buah manggis ya. Nomor 3, profitnya berapa? Yuk. 300.000, Pak. Coba jelaskan dari mana? Kan kalau revenue-nya 1 juta berarti kontribusi marginnya kan 80% dari 1 juta 800.000. Terus TFC-nya 500.000. 800.000 dikurangi 500.000 sama dengan 300.000. Oke. Benar ya? Kemudian total variable cost pada BEP berapa? Ya, total variable cost pada saat BEP berapa? Belum ketemu? 125 enggak, Pak? 125, Pak. 125. Ya, betul. Oke, kemudian yang MOS, margin of safety? 375.000. 375. Dari mana? 1 juta dikurangi 625.000. Iya, Pak. Bentar. Kemudian total variable cost pada titik 1, pada titik yang atas BEP? 200.000. 200.000. Terus. Kemudian QO? Belum. Bingung, Pak, kemana dicarinya. Pak, bingung, Pak. Tuh. Variable cost per unitnya pakai yang 0 atau yang 1, Pak? Variable cost per unitnya. Ya kan ini Q0, Pak. Dipakai variable cost yang 0 dong. 1.000 bukan, Pak? 1.000. 1.000 unit. 625. Berapa? 6. Tadi kan waktu BEP berapa? Unit. TR0-nya tadi berapa? 625.000. Dari TR-nya ada ketahuan. Iya, dibagi price-nya. Dibagi 1.000. Nah, Jadi 625 unit. Nah, gitu. Gampang tuh ya. Kalau soalnya kuisnya gini doang pasti bisa kan ya? Dapat 100 semua kalau soal kuisnya kayak gini. Nanti minggu depan kuis ya. Kuis chapter 20, direct costing sama CFD. Ya soalnya pendek-pendek ini lah insya Allah. Ya, sama apa, Pak? Sama yang direct costing. Kan belum kuis kan, kemarin kuis baru cost behavior analysis kan. Yang direct costing, yang paling saya kaitkan dengan yang CVP ini. Nah, tapi sebelumnya kan Anda sudah saya kasih latihan soal dan tugas, dan nanti saya kasih jawabannya deh sebelum kuis, biar Anda bisa belajar ya. Jawaban, ini kan ada submit tugas ini kan hari Senin ya. Nanti kuncinya insya Allah ingetin saya, maksimal hari Rabu malam udah saya upload di Google Classroom supaya Anda bisa belajar. Ya. Baik, Pak. Dan demikian ini sudah selesai latihannya. Anda nanti yang untuk tugas hari ini cuma mengerjakan yang 25-27 untuk disubmit jam 9 malam nanti. Yang lain ini, soal-soal ini yang lain Anda buka-buka aja, lihat-lihat ya untuk belajar mandiri. Buat pemanasan tugas Anda yang muncul nanti jam 6 sore akan muncul di Google Classroom. Demikian ya, Mbak, Mas, materi kita pada hari ini. Tuh, Bapak, ada pertanyaan nggak? Pak. Silakan. Tadi yang di-upload di GCR itu yang sesuai sama yang di sini kan apa yang Bapak tulis di GCR? 29 sama 2010. Itu bentar. Itu kan soal yang 25-27 itu adalah untuk latihan. Lupa. Ini untuk latihan biasa kayaknya, tapi yang dikumpulin kayaknya bukan yang ini deh. Saya lupa deh. Iya, yang di GCR soalnya 29 sama 2010, Pak. Ah, itu yang berbeda, Pak. Yang ini buat latihan di kelas sebenarnya. Mohon maaf saya lupa ya. Terima kasih diingetin. Nanti 25-27 ini saya tanyakan setelah kita break sholat maghrib. Ya. Baik, Pak. Nanti yang dikumpulin yang itu ya, yang apa tadi? 29 sama 2010. 2010 ya.
Kemudian yang dikemukakan hari Senin yang Anda lihat nanti di jam 6. Oke. Mudah kan ya materinya? Asik kan untuk cost voting hari ini? Masih ada pertanyaan nggak? Pokoknya teman-teman kerjakan tugas dengan rasa bahagia ya. Maaf, Pak. Monggo Mbak Putri. Kalau misalnya mau nanya tentang direct cost yang kemarin bisa dari WA juga kan, Pak? Soalnya waktu itu bingung ngerjainnya, Pak, yang direct cost. Saya kan selalu nunggu pertanyaan Anda, tapi Anda jarang bertanya. Itu masalahnya. Oh, berarti misalnya di luar pelajaran Akbi juga masih bisa bertanya gitu, Pak? Boleh, kan saya selalu membuka. Saya sering nggak jawab, kadang-kadang ada teman Anda, bahkan dari kelas lain. Ada yang pernah saya ajar Apem misalkan ya. Dia nanya Apem ke saya, bukan nanya ke dosennya, kan aneh. Oh, baik, Pak. Pokoknya selama saya nggak sibuk, saya bisa respon. Ya. Tapi kalau misalnya agak lama ya mungkin saya harus milih-milih. Kan sekarang WA saya banyak banget ya. Ya maklum lah jadi Kaprodi, WA-nya banyak banget. JJ. WA saya meningkat 5 kali lipat jadi Kaprodi kayaknya. Banyak banget WA saya jadi pusing. Kadang-kadang nggak bisa semuanya saya jawab ya. Saya pilih-pilih mana yang paling urgent saya jawab duluan. Gitu ya. Oke, gitu ya Mbak, Mas. Kita kalau nggak ada pertanyaan, demikian materi kita di hari ini tentang cost volume profit. Sesi Zoom berakhir, nanti kita lanjutkan di sesi WhatsApp group ya. Di sini kan mungkin break sambil menunggu sholat maghrib bagi yang beribadah sholat maghrib dan yang beribadah puasa. Saya ucapkan selamat menunggu buka puasa. Mungkin di daerah Semarang, Surabaya udah buka puasa nih waktu puasa Senin Kamis ya. Dan yang nggak puasa nggak apa-apa, nikmati makan malam kita semuanya. Oke, gitu ya Mbak, Mas. Salam sehat semuanya, selalu berbahagia dan tetap optimis untuk kampus kita yang lebih baik, untuk negeri kita yang lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.